Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah tips mengisi stok saat musim dingin tiba ya. Nah, jadi di Jogja ini sedang mengalami musim apa ya, Mas? Pokoknya musim dingin, jadi suhunya itu di bawah 25 derajat Celcius ya. Untuk di iklim tropis itu termasuk suhu yang dingin ya. Nah, otomatis bagi pemilik usaha kios khususnya yang kecil dan mikro seperti punya saya ini harus berpikir atau menggunakan strategi agar tidak boncos dalam hal biaya operasional. Nah, ketika musim dingin ini kita juga harus hati-hati saat mengisi stok ya, karena namanya ornamental fish ya atau ikan hias itu biasanya berasal dari iklim tropis. Hampir semua ikan hias itu berasal dari iklim tropis ya, hampir ya, bukan semuanya. Contohnya ya misalnya ikan-ikan dari Amerika Selatan, Sungai Amazon seperti apa ya, macam-macam ya, pokoknya ada diskus, ada manfish, ada tetra-tetraan, ada eh, apa itu arapaima, ada juga piranha dan sebagainya. Kemudian yang dari Asia Tenggara khususnya misalnya ada Dutch, ada Botia, ada lagi Maser, ada lagi macam-macam. Nah, kemudian dari Afrika misalnya hasil kitar Afrika dan sebagainya. Nah, mereka kan rata-rata dari iklim tropis. Nah, otomatis kita harus kita harus mengupayakan agar suhunya itu menjadi seakan-akan suhu tropis ya. Misalnya kalau orang Eropa ya, misalnya jualan ikan hias itu kan mereka biasanya menggunakan heater ya untuk atau pemanas ya agar suhu airnya itu seperti suhu tropis. Nah, kalau di sini itu tidak perlu ya, hampir tidak perlu. Namun ada beberapa ikan yang wajib ya atau perlu, terutama jika mengalami suhu yang di bawah 25 derajat Celcius. Nah, kebetulan di sini kan sedang mengalami suhu tersebut ya, di bawah 25 derajat Celcius. Jadi sangat dingin sekali. Kadang di pagi hari bisa sampai belasan derajat Celcius ya. Nah, otomatis sebagai pemilik kios usaha kecil, kita harus mengakalinya. Jadi kalau saya itu jangan mengisi ikan atau stok dengan ikan-ikan yang harus pakai heater. Kenapa mengisi ikan yang tidak harus pakai heater? Karena kalau memakai harus mengisi stok ikan yang harus pakai heater atau pemanas seperti ini ya, heater. Nah, seperti ini. Itu otomatis nanti biaya operasionalnya akan membengkak. Jadi misalnya ini saya kasih heater ya, ini satu, saya kasih heater satu. Nah, satu lagi sampai misalnya 10 heater. Itu nanti akan membengkak. Jadi nanti akan tidak menutup eh apa itu? Pemasukannya. Nanti malah ibaratnya tuh besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluarannya tuh besar hanya untuk membayar listrik. Karena satu heater itu kalau saya hitung 100 watt itu yang hitung ChatGPT ya. Jadi 100 watt itu untuk satu heater ya, yang 100 watt itu sama dengan 40.000 per bulan. Jadi misalnya kalau ada 4 heater atau 10 heater katakanlah. Nah, berarti misalnya ada 10 heater aja ya. Nah, berarti sudah harus mengeluarkan uang listrik sebanyak 400.000 untuk heater aja. Nah, otomatis kita harus ketika musim seperti ini jangan menyetok ikan yang harus pakai heater. Misalnya contohnya untuk ikan aquascape ya biasanya ikan neon tetra itu kan harus pakai heater kan. Nah, itu kita skip dulu. Nanti kita isi stok lagi ketika cuacanya agak normal, sudah mulai normal lagi. Misalnya suhunya sudah 28 atau 2
9. Nah, makanya itu sediakan termometer juga ya untuk mengecek. Jadi misalnya kalau misalnya suhu di bawah 25, itu saya isi stok yang tidak perlu ikan-ikan yang tidak perlu pakai heater. Nah, kemudian saya hindari ikan-ikan yang harus pakai heater. Contohnya tadi itu misalnya kalau untuk aquascape ya ikan-ikan tetra yang ringkih ya, yang ringkih misalnya seperti apa itu? Neon tetra misalnya. Kemudian ikan diskus itu kan juga harus pakai heater ya kalau suhu dingin seperti ini. Kemudian baby-babyan predator misalnya kayak pibas itu kan kalau tidak pakai heater itu kan pasti rawan ya, rawan metong kan. Kemudian ada juga babyan Oscar, kemudian ada juga Mas Koki yang kecil-kecil tuh yang masih segini-gini yang rawan itu kan biasanya harus full heater itu biar aman. Nah, kalau saya itu biasanya saya skip aja, saya lewatin karena nanti akan boncos di biaya operasional listrik itu. Jadi isi stok ikan-ikan yang aman. Nah, bagaimana cara mengetahui ikan-ikan yang aman itu apa saja itu bisa dicek di Google ya. Jadi bisa di-search ikan-ikan yang bisa hidup di suhu misalnya di bawah 25 derajat. Nah, ikan-ikan subtropis itu nanti akan muncul. Nah, itu di list saja nanti kemudian diisi stoknya. Jadi gampang sekali kok. Sekarang ini karena sudah era digital, jadi tinggal chat GPT atau Google. Nah, jadi itu hanya sharing pengalaman aja ya. Jadi ini berlaku untuk yang kios yang kecil atau mikro ya, bukan kios toko ikan hias yang besar yang mungkin dananya aman-aman saja. Jadi mau pakai heater 10, 100, 1000 itu mereka masih survive ya. Nah, kalau kita yang usaha kecil-kecil ini kalau gegabah memakai apa ya, peralatan listrik seperti heater itu secara serampangan itu nanti akan boros. Jadi nanti usahanya bisa ganti ya. Bukan lagi usaha ikan hias tapi nanti usahanya ganti jadi usaha gulung tikar. Nah, jadi itu saja sharing pengalaman hari ini. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.